Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Surabaya semuanya? Semoga selalu baik ya. Oke, kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terselenggara atas kerjasama SBO TV dan Dinas Kota Surabaya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Budiah Novitasari dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Oke, masih semangat belajar kan? Meskipun kita pembelajaran jauh-jauh, kita harus tetap semangat. Oke, hari ini dengan Budiah kita akan membahas tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Kemudian kita akan membahas tentang matematika, mengenal konsep waktu. Ayo, siapa yang di rumahnya punya jam? Coba sekarang diamati jamnya. Jamnya sekarang pukul berapa ya kita belajar? Oke, sambil kita menunggu, kalian jangan lupa ya, siapkan buku kalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan tidak ada terkendala sesuatu apapun. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar satuan waktu. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati waktu, siswa dapat menentukan satuan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Yang kedua, dengan mengamati jam, siswa dapat mengidentifikasi jam, menit, dan detik. Dan tujuan yang ketiga yaitu dengan latihan soal, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan tepat. Oke, siap belajar ya? Harus siap dong. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama agar lebih semangat dalam belajar. Oke, materi yang kita pelajari hari ini adalah operasi hitung satuan waktu. Yang kedua, menentukan tanda waktu. Yang ketiga, kita akan menentukan satuan waktu, jam, menit, serta detik. Berikut macam-macam satuan waktu. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita akan mengenal macam-macam satuan waktu. Dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sedangkan dalam 1 bulan terdiri 28 hari sampai 31 hari. Berikut ada tabel ada 2 tabel. Tabel yang pertama adalah tahun bukan kabisat. Tabel yang kedua adalah tahun kabisat. Jadi di tahun kabisat pada bulan Februari jumlahnya 29. Oke. Selanjutnya ada 7 hari dalam 1 minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jika dalam 1 bulan ada 28 hari berarti sama dengan 4 minggu. Jika dalam 1 bulan ada 30 hari berarti 4 minggu 2 hari. 7 hari juga disebut juga dengan seminggu. 1 bulan terdiri atas 4 minggu. Setelah memahami penjelasan di atas, lengkapi tabel berikut ini. Oke ya, dilengkapi ya tabel di buku siswanya. Oke,
1 tahun ada 12 bulan, 2 tahun sama dengan 24 bulan, dan 3 tahun sama dengan 36 bulan, 4 tahun sama dengan 48 bulan, 5 tahun sama dengan, yap, betul sekali, 60 bulan. Sedangkan 1 minggu itu ada 7 hari, 2 minggu 14 hari, dan 3 minggu ada 21 hari. Sedangkan 4 minggu ada 28 hari. 5 minggu ada berapa? 35 hari. Anak-anak Surabaya memang hebat-hebat ya. Oke, tabel yang kedua. Di sini ada tabel bulan dan jumlah minggu dan hari. Tabel yang pertama kita bahas di bulan Agustus, ada 4 minggu 3 hari. Sedangkan yang kedua Januari ada 4 minggu 3 hari. Kemudian bulan September juga ada 4 minggu 2 hari. Yang selanjutnya bulan Maret ada 4 minggu 3 hari. Dan bulan November ada 4 minggu 2 hari. Oke, sudah lengkap tabelnya. Kita beranjak lanjut ya belajarnya. Menentukan tanda waktu. Tanda waktu dibagi 3 ya. Ada sore, siang, pagi. Jadi matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam dari sebelah barat. Jadi ini ya pembagian waktunya. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam, lamanya 12 jam. Malam hari, matahari terbenam sampai matahari terbit, lamanya juga 12 jam. Contoh, di sini dia melihat matahari terbenam pukul 6 sore. Oke. Contoh lagi, dia bangun pagi pukul 4.30 atau setengah 5 pagi. Oke, sekarang kita belajar yang selanjutnya. Sehari semalam, lamanya 24 jam. Rio pulang sekolah pukul 12. Rio makan malam jam 7 malam. Jadi, jam 7 malam. Oke, selanjutnya, operasi hitung satuan waktu. Operasi hitung satuan waktu sering kita jumpai seperti menentukan usia, lamanya sekolah, lamanya waktu kegiatan, perjalanan, bahkan perhitungan dalam sejarah. Satuan waktu sering kita gunakan antara lain dari jam, hari, bulan, tahun, dan satuan waktu itu sangat penting untuk kehidupan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar di jam. Perhatikan gambar berikut. Di situ jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Berarti pukul berapa? Iya, betul sekali, pukul 11. Anak-anak Surabaya memang hebat-hebat ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan belajar lagi. Oke, tunggu ya, kita akan di segmen 2. Kita bertemu lagi tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di sini perhatikan gambar. Pukul berapakah ini? Ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas pertama. Jarum pendek di mana? Di angka 11. Sedangkan jarum panjang di angka 3. Berarti pukul 11.15. Selanjutnya, kira-kira pukul berapa ya ini? Jarum pendek di antara angka 11 dan angka 12. Sedangkan jarum panjang di angka 6. Kira-kira pukul berapa? Yap, betul sekali, pukul 11.30. Selanjutnya, di sini ada gambar tapi kosongan. Kira-kira gimana ya kita menunjukkan pukul 7? Oke, jarum pendek di angka 7, sedangkan jarum panjang di angka 12. Ya, jarum pendek yang berwarna kuning, jarum panjangnya berwarna merah ya. Oke, selanjutnya kita lihat, kita perhatikan pukul 7.20. Gimana ya caranya? Oke, pukul 7.20. Jarum pendek di atas angka 7 sedikit saja, sedangkan jarum panjang di angka 4. Kenapa? Karena setiap 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke angka 2 5 menit, 2 ke angka 3 5 menit, sedangkan 3 ke angka 4 itu 5 menit, jadi 20 menit, jadi 7.20 panjangnya di angka 4. Selanjutnya,
pukul 06.40. Kira-kira gimana ya? Kalian bisa kan? Coba digambar, ambil pensilnya, ambil penghapusnya, jika ada yang salah silakan dihapus. Ambil penggarisnya biar jarum jamnya lurus. Oke, selanjutnya. Oke, pukul 6.40 yaitu jam 6 di antara angka 7 dan 6. Terus jarum panjang di angka 8. Kenapa di angka 8? Kalau pukul 30 tadi di angka 6, sedangkan ke angka 7 tambah 5 menit berarti 35. Ke angka 7 ke angka 8 tambah 5 menit jadi 40 menit. Oke. Selanjutnya pukul 9.15 menit. Oke, di sini jarum pendek di angka 9 lebih sedikit ya, karena lebih ya. Terus 15 menit. Gimana caranya ya? Ya, di angka 3. Good. Kemudian 03.45. Oke, 03.45 kira-kira jam berapa ya? Ya, jarum pendek di antara angka 3 dan angka 4. Sedangkan jarum panjang di angka 9. Oke. Selanjutnya pukul 10.10. Jarum pendek di angka berapa? Oke, betul sekali. Angka 10. Karena lebih 10 menit jadi jarum panjangnya di angka 2. Oke, selanjutnya pukul 6.00. Sangat mudah ini. Pasti anak-anak bisa semua mengerjakan. Ya, tepat. Pukul 6, jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Selanjutnya, pukul 6.30. Bagaimana ya? Oke, jadi jarum pendek di antara angka 6 dan angka 7, jarum panjang di angka 6. Oke, selanjutnya, pukul 12. Sangat mudah sekali. Jarum pendek di angka berapa? Betul sekali. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang juga di angka 12. Kemudian pukul 12.30, jarum pendek di angka antara angka 12 dan angka 1 dan jarum panjang di angka 6. Oke, anak Surabaya sudah hebat-hebat. Karena sudah hebat-hebat dan sangat pintar, Ibu punya satu tepuk biar semangat belajar hari ini. Oke? Ikuti Ibu ya. Tepuk anak pintar. Aku pintar, siap belajar, bersemangat. Yes, oke? Biar semangat ya. Ulangi lagi ya, kita tepuk semangat dan tepuk pintar biar bersemangat dalam belajar. Tepuk anak pintar. Aku pintar, semangat belajar. Yes, gitu. Oke? Siap ya? Oke, kita belajar lagi. Oke. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 siang. Pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Lihat gambar berikut. Jam berapa ya itu kira-kira? Iya. Karena ini di siang hari, makanya gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Kenapa? Karena jarum pendek di angka 1, sedangkan jarum panjang di angka 12. Dan pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini pukul berapa ya? Tadi sudah bisa jawab, berarti sekarang juga harus bisa jawab. Iya, pukul 14.00. Karena kenapa? Karena ini sudah siang ya, jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Selanjutnya, Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 pagi Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan juga 1 jam. Oke, kita belajar bersama. Sekolah. Itu juga ada cara menghitungnya. Setiap satu angka jam, angka 1 jam. Berarti Siti belajar betul sekali 5 jam.
Selanjutnya, pukul 15.00 sama dengan pukul berapa ya? Berapa ya anak-anak? Tadi sudah belajar loh ya. Oke, pukul 3 sore. Selanjutnya, yang ketiga, pukul 5 sore ditulis dengan gimana ya? Boleh ditulis, boleh digambar biar lebih jelas. Pukul berapa? Iya, betul sekali. Pukul 17.00 atau jam 5 sore ya. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 20. Jadi, Siti belajar berapa jam ya kira-kira? Karena 7 ke 9 ada 2 jam. Oke, jangan kemana-mana. Di segmen 3 kita akan berkarya. Oke, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali belajar dengan Budia di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, Mas penasaran kan? Di depan layar kaca kita akan berkreasi bersama. Sebelum kita berkreasi, kita tambahkan materi dulu. Oke, semangat ya, masih semangat ya. Oke. Di nomor 5 ada pukul 3 sore Siti harus mengaji, sedangkan pukul 5 Siti selesai. Kira-kira lama waktu Siti mengaji ada berapa jam ya? Pukul 3 sore sampai pukul 5. Dilihat ya, di layar kaca kalian ada pukul 3 sore sampai pukul 5. Pukul 3 ke pukul 4 1 jam, pukul 4 ke pukul 5 1 jam. Jadi selama 2 jam. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan praktek membuat jam dinding. Oke. Di sini Ibu sudah ada contoh jam dinding dari memanfaatkan barang bekas. Lihat ya, di sini Ibu memanfaatkan kardus bekas. Jika di rumah kalian punya kardus bekas, kardus apapun itu bisa digunakan untuk membuat karya ini. Atau mungkin kalau kalian ingin berkreasi diberi lebih cantik, bisa diberi warna dengan buffalo. Apa saja sih alat bahannya? Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, spidol. Yang ketiga, pensil. Yang ketiga, pensil, terus cutter, terus ada penghapus untuk jika ada yang salah ya. Kemudian jangka. Di rumah punya jangka kan kalian untuk membuat lingkaran. Sekarang kita akan praktek ya untuk membuat lingkaran. Nah, siapkan gunting ya untuk mengguntingnya. Oke, kita menggunting dulu lingkaran yang kita buat tadi untuk ditempelkan ke kardus. Kemudian setelah kita gunting, kita tempel agar lebih cantik ya, karena kardusnya kan ada tekukan di sini, jadi kita gunakan lem. Nah, jika sudah ditempel, hasilnya akan seperti di layar kalian ini. Nah, setelah ditempel buffalonya, kita buat nomor angka-angka. Angka 1 sampai angka 12. Boleh dihias seperti ini, dikasih warna lain biar tidak mati. Kenapa kok? Itu karena warnanya kan sudah kuning yang dasarnya. Kita pakai warna untuk nomornya warna hijau. Oke? Siap ya? Selanjutnya, jika sudah jadi nomornya satu angka sampai 12, kalian bisa sudah ditempel seperti ini. Kemudian kalian tempel nomor-nomor ini. Jika kalian ingin jamnya hidup, kalian bisa memberi di belakangnya itu ada mesin jam. Mesin jam ini bisa dibeli di toko jam ya. Jadi ini
Itu makanya meskipun ini dari kardus, jam ini bisa nyala. Kenapa? Karena ada mesinnya dan ada baterainya. Oke, ini yang jam karya jam untuk dipajang di rumah kalian. Kita akan buat jam untuk belajar waktu. Oke. Ini ya yang sudah jadi ya. Kita buat angka 1 sampai 12. Kemudian kita boleh hias di tengah-tengah. Ibu di sini menambahkan aksen smile. Karena kita harus selalu senyum, oke? Kita akan menempelkan jarum panjang dan jarum pendeknya. Cara menempelkannya, kita harus buat dulu jarum panjangnya 1, jarum pendeknya 1. Oke, kita tempel. Kita titik dulu di tengah-tengah. Kita titik dulu di tengah-tengah sini. Nah, kemudian kita pasangkan ini jarum panjang dan jarum pendek. Oke, kita pasangkan dulu ya dengan paku. Nah, setelah terpasang, sudah bisa? Oke, sudah terlihat ya di layar kaca kalian. Nah, di sini jam sudah ada jarum pendek dan jarum panjang. Oke, untuk lebih manis, kita buat jarumnya diasir dengan spidol biar kelihatan mana yang panjang, yang mana yang pendek. Karena warnanya sama ya. Kita sedang mewarnai jarumnya ya, biar sama. Biar kelihatan ketika menunjukkan waktu. Oke, jam sudah jadi. Kalian bisa kan buat ini? Bisa dong. Oke, di sini ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek menentukan pukul ya, pukul berapa. Jarum panjang menentukan menitnya. Oke, kita belajar bersama yuk. Coba kalian di rumah mulai bikin dan kita akan belajar jam bersama. Oke, pukul 9. Kira-kira pukul 9 gimana ya caranya? Oke, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Oke, good. Kemudian pukul berapa lagi kita belajar? Pukul kita, kalau kalian ngaji di rumah atau mungkin berdoa di rumah, kira-kira pukul berapa ya? Kalau di sore hari kita belajar ngaji jam 4, kira-kira jam 4 sore. Terus selesainya jam 5, berarti berapa jam? 1 jam. Oke, selanjutnya kita kira kalau kalian di rumah malam belajar itu pukul berapa? Oke, pukul 7 ya. Coba pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Selesainya pukul berapa? Ada yang 1 jam. Hebat sekali. Ada yang 2 jam. Tambah hebat ya. Berarti 2 jam. Berarti pukul 7 ke pukul 9. Kira-kira berapa ya? 1, 2, berarti 2 jam lama belajarnya. Oke, bisa ya? Oke, untuk tugas kalian buat jam dari kardus bekas dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Oke, siap ya? Tugas ini jika sudah selesai seperti ini, kalian foto, kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Oke, siap ya? Kalian pasti anak hebat dan bisa semuanya. Oke, tidak terasa 30 menit Ibu sudah menemani kalian dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Tetap ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.